ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama dan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Para teolog berupaya menggunakan analisis dan argumen-argumen rasional untuk mendiskusikan, menafsirkan, dan mengajar dalam salah satu bidang dari topik-topik agama. Teologi digunakan para teolog untuk memahami tradisi keagamaan sendiri ataupun tradisi keagamaan lainnya. Aristoteles merupakan orang yang pertama yang menganggap adanya teologi sebagai suatu disiplin ilmu seraya mengidentikannya dengan filsafat pertama yang terdiri dari ilmu teoristik yang kemudian disebut metafisika. Islam mengalami kemajuan dan perkembangan dalam dakwah dan ajarannya hingga berbagai penjuru dunia. Hal ini terjadi semenjak selepas terjadinya peristiwa Fatu Makkah yang dilakukan oleh Rasulullah yang bersama para sahabatnya. Maka dari itu kita dapat mentelaahnya bahwa munculnya berbagai aliran teologi Islam klasik ialah persoalan bidang politik. Namun apabila diperhatikan secara seksama dan bijaksana, aliran tersebut tidak hanya terjadi karena faktor politik. Ini bisa disebut sebagai Islam politik atau Islamisme. Ini adalah aliran yang menekankan hubungan erat antara agama Islam dan politik dengan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam Islam, tata kelola negara atau tata kelola negara. Contohnya itu, aliran ini termasuk Islamisme radikal yang melibatkan gerakan-gerakan seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Taliban di Afghanistan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua aliran Islam politik adalah radikal, dan ada berbagai pandangan politik dalam Islam yang berusaha memadukan agama dan tata kelola negara. Dalam berbagai tingkatan aliran ini muncul pada awal sejarah Islam dan dipicu oleh perbedaan politik terkait kepemimpinan setelah kematian Nabi Muhammad. Kharijisme menekankan pemilihan pemimpin yang berdasarkan kualitas iman dan moralitas, dan mereka bersikeras untuk berperang melawan pemerintah yang dianggap tidak Islami. Perpecahan antara Sunni dan Syiah yang dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad memiliki elemen politik yang kuat. Syiah meyakinkan bahwa kepemimpinan umat Islam harus berasal dari keluarga Nabi, sementara Sunni memilih kepemimpinan berdasarkan pemilihan umum. Ini memicu perbedaan politik dan teologi yang terus berlanjut hingga hari ini. Adapun aliran Wahabi berasal dari Arab Saudi dan muncul pada abad ke-18. Faktor politik yang kuat dalam perkembangan aliran ini adalah aliansi antara pemimpin Wahabi dan keluarga Al Saud yang menjadi dasar bagi pembentukan kerajaan Arab Saudi. Aliran ini menekankan penggunaan Islam dalam politik dan pemerintahan. Beberapa kelompok Islamisme seperti Ikhwanul Muslimin dan di Mesir telah muncul sebagai akibat dari perubahan politik di dunia. Aliran ini mengacu pada gagasan-gagasan politik yang muncul setelah revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 yang menggulingkan Rasim Shah. Aliran ini mencakup konsep pemerintahan Islam dan kepemimpinan ulama dalam urusan negara. Faktor politik seringkali terkait erat dengan faktor sosial, ekonomi, dan sejarah dalam perkembangan aliran teologi Islam, dan mereka seringkali memainkan peran yang kompleks dalam pemahaman dan penafsiran agama. Setelah berlalunya berbagai persoalan dalam perpolitikan umat Islam, maka zaman ini umat Islam dipimpin oleh raja dengan kondisi perpolitikan yang kian membaik. Hingga dengan adanya hal tersebut turut membawa kebaikan dalam berbagai cabang keilmuan dalam agama Islam. Salah satu cabang keilmuannya yaitu maraknya perbincangan
kalam atau yang bisa dikenal dengan teologi Islam. Maka dari itu hadirlah berbagai perbedaan pendapat para ulama mengenai konsep dan prinsip dari teologi. Seperti halnya menurut Ibnu Khaldun, ia berpendapat bahwa kemampuan berpikir dan kecerdasan menuai dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, iklim dan cuaca di bagian bumi mana mereka tinggal. Dalam hal tingkat pemikiran manusia menurut Ibnu Rus, beliau membaginya pada 3 tingkat. Yang pertama dan tersebar adalah manusia yang mengembangkan kesalehan dan keimanannya terhadap dogma agama dari mendengarkan perkataan pengkhotbah. Ini merupakan kelas ortodoks yang tidak terpelajar. Kelas kedua yaitu berisi orang-orang yang memahami agama sebagian berdasarkan atas penalaran, tetapi dengan penerimaan yang tidak kritis terhadap premis-premis. Yang ketiga yaitu sebagai kecil manusia ini beri orang yang memahami agama secara rasional. Keyakinan mereka berdasarkan para bukti premis yang telah teruji. Menurutnya para filosof di mana pemahaman keagamaan mencapai perkembangan yang sangat tinggi. Dengan adanya tingkat ini maka dapat mempermudah penggambaran terhadap kondisi penerimaan masyarakat terhadap suatu yang terlebih aspek teologi. Dengan demikian berbagai faktor penyebab akan kemunculan berbagai aliran teologi Islam klasik ataupun ilmu kalam yang telah dijelaskan, yang mana secara garis besar terbagi pada segmen faktor diantaranya yakni faktor politik dan faktor teologis.